Dalam rangka melestarikan dan membudayakan lingkungan alam, komunitas Sakagiri atau Sahabat Alam Lingkar Wonogiri mengadakan kegiatan penanaman pohon bersama dengan beberapa organisasi di sejumlah SMA atau SMK Kabupaten Wonogiri. Di antaranya, yaitu Saka Wirakartika dari Koramil 14 Jatisrono Kodim 078 Wonogiri, Ekstrakurikuler Pecinta Alam SMA Negeri 1 Jatisrono, Ekstrakurikuler Pramuka SMA Negeri 1 Jatisrono, dan Ekstrakurikuler Paskibra SMK Negeri 1 Jatiroto. Penanaman ini berlokasikan di Dusun Jelegong, Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada hari Minggu 21 Maret tahun 2021. Kegiatan ini merupakan kegiatan tanam dan sulam hutan atau yang biasa dikenal dengan Tasula yang sudah berjalan selama 3 tahun dengan tempo 1 kali tanam dan sulam hutan dalam 1 tahun. Kita di sini mengadakan Tasula. Kebetulan Tasula ini sudah kita adakan 3 kali ini dalam kurun waktu 3 tahun. Setiap tahun kita menanam. Kebetulan hari ini kita bertempatan di Desa Jeglong, yang dimana dalam kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian tokoh pemuda dalam menyelamatkan lingkungan dan melestarikan alam sekitar. Untuk informasi lebih jelasnya, di sana sudah ada rekan saya Fatin Fauziana yang akan berbincang dengan ketua penyelenggara mengenai kegiatan Tasula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Fatin Fauziana di Liputan Skanja. Kali ini saya akan mengikuti kegiatan Tasula yaitu tanam dan sulam hutan. Tasula ini diselenggarakan oleh Sakagiri, tepatnya di Dusun Jeglong, Desa Gemawang, Ngadirojo. Tasula ini bertujuan untuk melestarikan hutan yang ada di Wonogiri, terutama di Ngadirojo. Tasula ini juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar karena dengan adanya Tasula ini dapat meningkatkan pasukan oksigen. Baik, untuk lebih jelasnya lagi saya sudah bersama dengan ketua penyelenggara dari kegiatan ini yaitu Kak Adi Setiaputra. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan saya Fatin dari tim Liputan Skanja TV ingin berbincang mengenai kegiatan hari ini. Dengan kakak siapa ya? Adi Setiaputra. Baik, langsung saja untuk pertanyaan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka apa ya Kak? Jadi untuk kegiatan Tasula ini dalam Sakagiri kita udah ada schedule untuk agenda Tasula, yaitu agenda tahunan kita setiap 1 tahun sekali. Kenapa kakak memilih tempat ini sebagai lokasi penanaman? Untuk tempatnya karena kemarin kita mencari tempat dan mensurvei lokasi yang dinilai membutuhkan tanaman untuk mensulam daerah-daerah yang terutama untuk daerah-daerah yang kekurangan pasukan oksigen atau untuk penghijauan seperti itu. Jenis bibit yang akan ditanam apa saja ya Kak? Di sini kita sediakan bibit, yaitu untuk bibit buah dan pohon. Seperti itu. Bagaimana pendapat kakak dalam kegiatan ini? Mungkin pendapat saya pribadi atau dari teman-teman Sakagiri, untuk kegiatan seperti ini harus dilakukan terus-menerus ya, artinya kita harus continue, nggak cuma sekali tok tapi kita harus selalu berkelanjutan seperti itu. Jadi nggak hanya semangat atau pada saat menanamnya saja, cuma kita harus terus menjaga tanaman yang kita tanam itu, seperti itu. Baik, untuk yang terakhir harapan kakak setelah melakukan penanaman. Untuk harapan kita atau dari teman-teman Sakagiri, khususnya untuk daerah Wonogiri ya. Wonogiri ini kan terkenal dengan gunung dan hutannya. Nah, maka dari itu sebagai kota yang penuh dengan gunung mungkin. Ini jangan sampai kita ada banyak sekali gunung, cuma untuk pemanfaatannya kurang maksimal. Nah, kita ingin
menjadi bagian dari penghijauan yang ada di Wonogiri terutama. Wah, baik. Terima kasih Kakak informasinya. Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Fatin dari tim Liputan Skanja TV melaporkan. Jadi pemirsa, kegiatan ini mempunyai nilai positif untuk para pemuda masa kini di masa pandemi guna melestarikan alam sekitar. Selanjutnya, masih dengan rekan saya Fatin yang akan berbincang dengan koordinator kegiatan Tasula ini, yaitu Bapak Yudiatmo. Baik, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua Penyelenggara Kegiatan Tasula. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Yudiatmo selaku Koordinator Tasula. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan saya Fatin dari tim Liputan Skanja TV ingin berbincang mengenai kegiatan hari ini. Dengan Bapak siapa? Nama Yudi. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, untuk pembagian lokasi penanaman ini dibagi menjadi berapa bagian ya Pak? Kita bareng-bareng itu membagi lokasinya menjadi 2 bagian karena memang lokasinya membutuhkan semua. Untuk penanaman ini perawatannya apa dicat setiap minggunya ya Pak? Tasula sendiri biasanya kan kita sudah 3 tahun melakukan Tasula ini. Kita tetap mempunyai SOP-nya. Biasanya kita mengadakan perawatan itu mengikuti musimnya. Ketika musim ini, ini kita musim memupuk, ini kita musim cek, ini dari beberapa tim yang sudah kita bagi, ada beberapa pohon yang mati kita sulap. Seperti itu. Untuk penanaman ini sasaran utamanya siapa saja ya Pak? Nah itu, kalau sasaran utamanya itu sebenarnya kita melihat situasinya. Ketika kita memasuki desa Jeglong, ini beda dengan sasaran kita yang dulunya di Jatiroto. Kalau di Jatiroto dulu itu kan Gunung Bogo itu sering dibakar, jadi nah itu banyak istilahnya hewan turun, terus kerugian warga dan lain-lain. Kita plotnya untuk di sana itu tumbuhan yang bisa menampung air. Kalau dari Bapak sendiri tanggapannya apa ya Pak? Tanggapan saya bikin senang karena setiap tahun itu ada yang masih bersama kami, ada yang semakin nambah lagi dan banyak ilmu yang terakhir harapan Bapak setelah adanya kegiatan Tasula, harapan kami dari teman-teman yang sudah ikut ini, ayolah kita sama-sama istilahnya kita berbagi pada alam, bukan hanya kita mengambil hasil dari alam. Terima kasih Bapak, tetap semangat. Baik, itu tadi sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Fatin dari tim Liputan Skanja TV melaporkan. Baik pemirsa, itu tadi adalah penjelasan dari koordinator kegiatan Tasula ini. Dan semoga bibit yang ditanam akan bermanfaat untuk kedepannya. Dan saat ini, rekan saya Fatin Fauziana sudah bersama dengan salah satu perwakilan tokoh pemuda desa Gemawang. Dan kita juga akan sedikit mengulik mengenai hutan Gua Maria ini. Baik, kita tadi sudah berbincang dengan Ketua Penyelenggara dan Koordinasi dari Tasula. Sekarang saya sudah bersama dengan Kak Julio Sandoko selaku tokoh pemuda Desa Gemawang Ngadirojo. Selamat pagi Kak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa baik. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fatin dari tim Liputan Skanja TV ingin berbincang sedikit mengenai kegiatan hari ini. Ya. Dengan kakak siapa? Dengan saya Julius Sandoko. Baik. Ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kira-kira nama lokasinya apa ya Kak ini? Ya, nama lokasinya di sini itu namanya Gua Maria Fatimah Sindang Layu. Baik. Boleh diceritakan sedikit tentang sejarah? Jadi sejarahnya lokasi ini mengapa dinamakan Gua Maria Fatimah Sindang Layu. Jadi dulu itu awalnya sebelum ini resmi diserahkan pada gereja Katolik itu, jadi di sini itu tempat angker ya. Jadi tempat angker, jadi rumputnya itu tidak bisa dimanfaatkan untuk makan ternak, terus airnya juga nggak bisa dimanfaatkan untuk perairan warga. Nah jadi sama pemiliknya itu ini diserahkan sama Romo, dulu Romo itu pastor ya, pastor di gereja Katolik. Nah pastor tersebut yang
berdoa di sini. Terus kebetulan di sini tuh ada satu pohon besar namanya pohon kelayu. Nah kebetulan itu di situ kayak semacam danyang gitu ya. Jadi ada penunggunya. Nah setelah didoakan bersama-sama, nah itu kemudian mungkin makhluk-makhluk itu pergi sama pemiliknya, itu langsung diserahkan ke gereja Katolik. Ya setelah itu cikal bakal orang Katolik di sekitar dusun sini, terus kenapa sampai jadi Gua Maria itu sejarah awalnya seperti itu dan berlangsung sampai hari ini. Berarti sekarang masih angker gitu ya Kak? Kalau sekarang kalau di tempat dimanapun itu pasti ada penunggunya, tapi ya sudah nggak begitu seseram dulu gitu. Biasanya tempat ini digunakan buat apa ya Kak? Jadi biasanya orang yang datang ke sini itu tujuannya itu macam-macam. Yang pertama itu kan karena yang diziarah orang Katolik, karena di sini itu ada ya patung Bunda Maria itu. Jadi orang yang ke sini itu kalau orang Nasrani itu berdevosi, jadi berdoa itu meminta tolong pada Bunda Maria untuk didoakan ya, istilahnya seperti itu. Nah selain itu juga tempat ini namanya gereja ya, gereja terbuka, kapel kalau kecil, kapel itu gereja kecil. Jadi setiap 1 bulan sekali di sini itu diselenggarakan misa kalau tidak pandemi. Jadi pesertanya itu juga bukan cuma umat dari sini tapi juga dari luar kota juga banyak. Nah selain itu yang datang ke sini juga warga umum, maksudnya nggak ada keterkaitan dengan orang Katolik atau orang apa, tapi semua umum yang mau bermeditasi atau menikmati lingkungan alam di sekitar sini itu kebanyakan seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah berbicara tentang lokasi ya Kak. Saya akan bertanya tentang kegiatan Tasula hari ini. Dilihat dari kegiatan ini diselenggarakan Tasula ini bagaimana ya Kak? Antusiasme para warga? Untuk antusiasme para warga itu sangat senang sekali karena biasanya itu di sini itu kalau di sini tuh biasanya memang sering ya penghijauannya, karena sudah sering ada kegiatan penghijauan, jadi warga itu setiap kali ada agenda penghijauan dari manapun atau dari organisasi manapun, itu pasti tanggapannya atau responnya itu sangat positif, sangat mendukung sekali. Ya meskipun untuk hari ini tidak bisa banyak terlibat ya, tapi alhamdulillah puji Tuhan sudah lancar, terus kalau bisa kedepannya juga bisa dilanjutkan. Untuk yang terakhir, harapan ke depannya mengenai kegiatan ini Kak? Ya harapan kedepannya ini namanya tanam sulam hutan ya, Tasula, jadi bersinergi hijaukan negeri. Jadi ini dusun saya Jegong, Gumawa Ngadirejo. Itu saya berharap untuk kedepannya itu kita nggak cuma semangat untuk menanam, tapi setelah itu nanti juga ada cek recek, di cross check sejauh mana perkembangan yang kita mulai hari ini. Nah kedepannya saya berharap untuk teman-teman semua ini nanti kita bisa koordinasi lebih lanjut, kita bisa kolaborasi hijau di sini dan mengadakan kegiatan bersama. Dan semoga ini karena pandemi jadi banyak keterbatasannya. Saya berharap nanti pandemi segera usai terus kita bisa berkegiatan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih ya Kak atas cerita yang telah disampaikan. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi adalah kegiatan penanaman pohon yang diselenggarakan